Halo guys, boleh sama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue ngomongin anime lagi yang judul versi musim winter 2025 adalah May Happy Marriage season 2 atau Watashi no Keiko no Shiawase. Jadi kemarin ya bisa bilang episode yang sangat mencekam ya kan, karena di sini sudah ketahuan gitu kan kalau Aratani adalah berkhianat gitu kan. Aratani ada pengkhianat gitu kan di eh, dalam apa namanya dalam eh, apa di dalam koalisinya gitu kan, ketika pada akhirnya eh, dia menembak Kyoka. Jadi semua sudah direncanakan dengan baik sama si Usui. Jadi sampai akhirnya mimpinya Mio itu benar-benar menjadi nyata gitu kan. Nah, makanya di sini kita lihat setelah Kyoka ditangkap apa yang dilakukan oleh Mio, karena Mio kan bisa dibilang kan emang orang yang lemah ya. Jadi ya gue juga bingung nih gitu kan sebagai penonton gitu kan. Gue pengen tahu apakah nanti Mio akan sedikit lebih berani gitu kan, dan lebih banyak mengandalkan koleganya gitu kan, agar dia bisa membalikan keadaan dan nanti menjadi kunci untuk bisa melawan Usui seperti itu. Dan yaudah, tidak perlu gue lagi ke episode dari Watashi no Keiko no Shiawase atau My Happy Marriage season kedua. Let's go. Langsung aja ke episode baru ya. Episode baru dari Watashi no Keiko no Shiawase atau My Happy Marriage season kedua. Makanya nih Mio harus lebih berani nih ya kan. Apalagi lawannya ya orang kuat juga gitu kan, sama punya mata mimpi gitu kan. Kayak ada opening. Ini bakal jadi cerita yang menegangkan nih ya. Uh, oh, ini kayak bocil. Gak tau bocil Kyoka atau wah, ya kayaknya ini deh apa tali itu tuh yang Shinigaminya si Kyoka itu kan bangkit tadi kan, kayaknya ya, terus jadi Kyoka kecil itu. Wow, bener, progres yang sangat cepat gitu kan. Bener pengkhianat anjir. Oh, wow.
nggak tahu ya, nggak tahu, kita lihat dulu lah, apakah ada another plot twist gitu kan. Tapi susah juga sih. Kalau malah nyamperin, malah nyamperin ini apa, bangkai ke markas dong. Hmm. Kamu siapa? Hmm, master. Wih, wih. Kayak Kyoka kecil anjir. Emang kayak Kyoka kecil emang kan. Mm-mm. Hmm. Wow, oh, apa bisa? Apa bisa anjir? Penasaran gue. Padahal itu emang kalau ke ini apa, ya klon inilah ya, menggambarkan dirinya lah gitu. Hmm. Aku tak ingin kau menjadi seperti Naosi. Hmm.
Itu harus harus detail ya, jadi biar tahu lah masalahnya apa gitu. Analisis setelah gitu. Presiden. Hmm. Muncul Sumi. Tapi nyatanya kayak Arata anjir. Iya, kayak Arata. Situasinya mirip banget. Hmm. Lihat pohon kah? Oh, udah kan lihat pohon. Kitab mata mimpi. Oh, untuk membuka jalanmu, kegelisahan. Lucu banget. Dia bisa baper juga anjir. Bener-bener kayak Kyoka anjir. Bener-bener Kyo kecil anjir. So, muncul lagi nih di mimpinya Mio ya, kayaknya. Ya kan, muncul lagi kan. Wah. Oh, ada Sumi.
Oh, ngomong, oke. Ngomong akhirnya. Oke. Dan dibuka kah? Segel. Oh, enggak. Hmm. Ini lagi bocil-bocilnya emang lucu banget sih, emang. Buset, ini sepetangan yang diperban. Gimana nggak baper nggak tuh ya kan? Masih baper ya. Hmm. Aha. Hmm. Dan keluarga diri, wis. Oke. Ya udah agak gede nih ya kan. Hmm. Langsung bung, langsung langsung hilang gitu kan janji itu ya. Hmm. Iya, berharap men, harap, harap. uh
bergantung ya. Ya pada akhirnya si itu mati, Sumi, ya kan. Pasti nangis banget anaknya, si Mio, iya Mio. Karena udah terlalu dalam gitu, ini udah terlalu jauh ini bapernya ini. Oh, Miko, oke. Ini para Miko itu. Oke, kita lihat nih, ketemu dewa apa nih ya kan. Ini para Miko tadi. Oh, oke. Ada Kyoka katanya. Berdiri di atas pohon ya. Pohon sakura. Wow. Hmm. Hmm. Oh, habis. Lagian kado ada dai anjir. Maksudnya ya akhirnya kan jadi runyam ya. Maksudnya jadi apa ya? Jadi kayak eh, sulit dapat bahagia. Ya makanya kan dengan maka ada kata siawase ya kan. Jadi ya apakah akhirnya kita akan dapat kebahagiaan setelah akhirnya kita dipisahkan, ternyata malah malah jadi jauh dari kata itu ya. Makanya Sumi kan benar-benar nanggung ininya banget ya, apa namanya, beban ini gitu. Ya,
Dasaita kimi wa tasita totoro kitetsu na wa kitsu tanitae. Oke. Ding. Ya, episode 10 ya, episode 11 ya gue lupa. Ya pokoknya episode baru gitu kan dari Memes. Jadi ya kita benar-benar dilihatin ya kan bagaimana akhirnya si Mio ini bisa membangkitkan mata mimpinya gitu kan, dan akan siap bertemu dengan Naoshi gitu kan. Dan makanya di sini kan semua diceritain kan dalam mimpinya gitu kan, apa sih yang terjadi gitu kan sampai akhirnya Naoshi sampai begini gitu kan. Jadi emang sekali lagi Naoshi tuh udah ketanggung baper, dia tuh udah baper banget sama Sumi kan, karena dia diperlakukan Sumi itu sebagai orang yang berharga ya kan, orang yang disayang, bener-bener kayak menganggap Naoshi itu sebagai sarung pedangnya gitu kan. Makanya kan akhirnya ketika pada saat masih kecil itu kan emang belum tahu apa-apa ya, jadi kayak nunjukin bagaimana caranya aku bisa mewujudkan mata mimpi itu, dan akhirnya ayo kita wujudin mimpi itu tuh ketika kita masih bersama-sama gitu kan. Dan ya sekali lagi menanggung beban sebagai satu-satunya orang yang bisa diandalkan ya kan. Dan akhirnya disinilah puncaknya, dimana akhirnya si Sumi sama Naoshi harus berpisah, karena emang Mikado ini yang emang dari awal udah salah gitu kan, untuk memisahkan mereka gitu kan. Dan akhirnya yang membuat membuat akhirnya si Naoshi itu kecewa gitu kan, karena emang ya dia seolah-olah kayak, kenapa sih lo nurut banget gitu kan sama mereka gitu kan, toh juga tanpa adanya ngikutin arahan dari Mikado juga lu pasti bakal tetap bahagia, makanya kabur sama gua gitu kan. Tapi ya karena si Sumi emang orangnya emang ini ya, emang takut nanti Usuba nanti hilang ya kan. Ya udah akhirnya dia dipaksa menikah dengan keluarga Saimori gitu kan. Ini cuma karena emang kekuatan aja sebenarnya sih gitu kan, yang membuat akhirnya mereka terpisah gitu kan. Dan akhirnya ketika Sumi meninggal gitu kan, Naoshi langsung kecewa gitu kan, karena emang ya akhirnya melihat kenapa lu nggak dengerin kata gua gitu, kenapa lu harus ngikutin kata ego lu gitu kan. Dan akhirnya disinilah yang akhirnya ketika dengar kata Mio ya kan, disinilah dia kayak punya kesempatan untuk setidaknya mewujudkan mimpinya Sumi ketika dulu gitu kan. Jadi makanya kenapa dia ngincer banget Mio, yaitu karena emang ketika dia lihat Mio seperti melihat dia ketika melihat dirinya ketika melihat dirinya kepada Mio ya kan, itu seperti melihat Mio sama seperti Sumi kayak gitu. Jadi ya buah tidak akan jatuh dari pohonnya lah gitu kan. Itu yang akan dilihat sama si Naoshi, karena emang toh kalau misalkan Sumi nggak ada anaknya kok. Nah itu loh, jadi dia tuh ingin wujudin dunia yang diinginkan gitu. Nah pertanyaannya nanti bagaimana caranya agar Mio bisa menghentikannya gitu kan. Apakah nanti mencoba nanti Naoshi bakal jadi baik lagi atau apa gitu kan. Karena kan kalau menurut gue ya, ini kalau menurut gue sih ya kan, dia kan si Naoshi kan bukan takut sih, lebih tepatnya dia kan kagum sama kekuatannya Mio, karena emang Mio kan punya mata mimpi gitu kan. Nah dia merasa yang bisa menggunakan mata mimpi kan cuman Mio kan, bahkan Mikado nggak bisa gitu kan, bahkan tidak bisa melebihi dari Mikado lah gitu. Jadi artinya secara nggak langsung ya Naoshi emang pengen ketika nanti kalau misalkan si Mio melakukan hal itu, mungkin nanti Naoshi bakal ikut kena gitu loh. Jadi
tahu nanti bakal seperti apa gitu kan. Cuman ya kasihan sih, maksud gue kayak akhirnya ketika lu inget Arata ya kan kurang lebih sama nasibnya apa yang seperti Naoshi alami gitu kan. Jadi kayak ya akhirnya sama gitu loh, ini korban sakit hati dua-duanya gitu, mau Naoshi mau Arata sama gitu. Jadi dua-duanya ini sama-sama korban sakit hati. Bedanya kalau Naoshi sakit hati sama Sumi, kalau Arata sakit hati sama Mio gitu kan. Karena emang Mio lebih apa tertarik sama Kudo gitu. Atau lebih tepatnya Mio udah bahagia sama Kyoka gitu kan. Jadi ya kita lihat nanti bakal seperti apa ke depannya gitu kan. Jadi gue pengen tahu. Ya udah itu aja sih. Jadi memang ini sih ya, memang rada berbelit-belit ya. Tapi emang inilah dramanya gitu kan. Jadi sebenarnya kuncinya emang di satu, emang di Mio gitu. Kalau emang Mio akhirnya bisa buka mata mimpinya, pasti dia bakal bisa mengendalikan pikiran orang gitu. Nah, makanya inilah kuncinya gitu kan, agar orang-orang nantinya bakal berpihak kepada dirinya atau berpihak kepada Mio seperti itu. Simpelnya begitu aja sih. Jadi makanya feeling gue sih emang dari awal ya, lebih tepat dari episode 1 dari awal emang si siapa namanya, si Naoshi ini bisa dibilang kalau nanti ketemu Mio dia rada takut gitu loh, karena emang kemampuannya kan bisa diaktifin gitu kan. Nah jadi makanya dia kan akhirnya punya namanya provokasi gitu kan, jadi biar Mio tuh bergabung ke Naoshi gitu kan, agar bisa nurutin maunya. Sekali lagi kalau kehendak dia tidak mau lakukan, dia nggak bakal bisa ngelakuin. Tapi kalau misalkan akhirnya nanti dia bakal ngelakuin demi kepentingan orang gitu kan, demi kepentingan orang banyak gitu kan, nanti dia bakal ngelakuin. Yang artinya nanti Naoshi bakal ketakut ketika nanti si Mio bakal mencoba untuk mengubah pikiran orang-orang kayak gitu. Itu sih, jadi yang gue lihat sih seperti itu gitu yang bakal terjadi gitu. Dan lucu sih tadi ketika lihat ada Shikigami ya kan, ya Shikigami yang wujudnya kayak Kyoka kecil, lucu sih. Jadi gue ngerasa kayak kayaknya emang Kyoka nih sadar, maksudnya gini, Kyoka nih sadar kayaknya ya, Kyoka ini kayak sadar punya planning gitu kan untuk membuat dirinya gitu kan agar berguna di masa depan. Makanya kan ketika dia buat Shikigami gitu kan, dan akhirnya bisa dikendalikan, nah ini jadi akhirnya kan yang bisa digunakan ke orang yang disayang nanti. Nah itu adalah si Mio kayak gitu. Jadi gue yakin pasti sebenarnya dia ada ceritanya sendiri gitu kan, kenapa akhirnya si Kyoka nih buat Shikigami untuk Mio ya, karena emang suatu saat pasti ada cerita seperti itu. Suatu saat nanti ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu sayang, maka orang inilah nanti akan bakal menyayangimu gitu. Jadi secara nggak langsung kalau misalkan Kyoka nanti entah nggak ada dalam artian bisa pergi, nggak ada artian bisa meninggal ya kan, itu nanti bakal bisa ditemenin sama bonekanya kayak gitu. Jadi itu sih memang bijak sekali lah si bapak Kyoka ini kan untuk bisa tetap menjaga Mio gitu kan. Dan gue yakin pasti bonekanya tuh itu bisa punya kekuatan sih. Jadi nggak tahu sih, kayak feeling gue sih kesana sih. Kalau dibanding cuma buat temen doang ya, pasti dia punya kekuatan juga gitu yang nanti bakal ngelindungin Mio. Jadi udah, jangan lupa subscribe dan kira-kira anime terbaik yang kalian ingin terus gue baca, gue suka tinggal di search aja, jangan lupa notifikasi agar lu tidak ngeri gue dan sebagai seminggu ya.